Punya rasa cemas berlebihan? Yuk atasi dengan NLP. Orang banyak banget mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan, apalagi berkaitan dengan masa depan. Nah, saya kasih gambaran dulu, banyak orang yang sering salah kaprah menganggap adalah kecemasan dan ketakutan adalah sama. Sebenarnya ini tidaklah sama. Ketakutan biasanya terjadi karena berkaitan dengan masa lalu, atau kalau di bahasa Inggris sebut namanya fear. Sedangkan kecemasan atau mungkin orang juga sering ngomong ketakutan, itu kalau bahasa Inggris disebut namanya anxiety, yaitu adalah kecemasan berkaitan di masa depan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kecemasan di masa depan biasa sering banget mengganggu, bahkan konon bisa membuat kortisol dan adrenalin itu jadi naik sehingga menyebabkan tensi juga naik. Jadi bahkan cenderung orang bisa membuat dia hipertensi. Nah, ini kan sangat banget mengganggu karena kadang-kadang ada beberapa orang begitu sudah punya kecemasan yang berlebihan sampai akhirnya tidak bisa bekerja dan muncul kondisi yang membuat dia tidak terjadi segala sesuatu, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang muncul blank, kadang-kadang bisa muncul jantung ngedek-dekan, bisa muncul perasaan tidak enak. Itu wajar terjadi. Nah, kan kondisi itu kan kondisi yang tidak enak. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa minimalisir? Yang paling penting kita bisa mengerti kalau kecemasan itu biasanya sering banget terjadi karena kita menempelkan makna dari sebuah kejadian tertentu. Saya ambil contoh, ketika kita melakukan pekerjaan atau memikirkan segala sesuatu di masa depan, kita bilang, waduh, ini berarti bisnis bisa berantakan. Waduh, ini bakal ada problem. Atau menelpon customer, kita deg-degan, kita langsung memberikan pemaknaan, aduh, jangan-jangan gue panik. Aduh, jangan-jangan saya nggak percaya diri. Nah, pemaknaan itulah yang sering banget membuat jadi problem. Nah, kalau kondisi ini terus-terus terjadi, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Karena penyakit yang datang ke dalam tubuh kita itu biasa terjadi karena salah satu faktor itu yang menyebabkan kita menjadi stres. Bahkan 70% sampai 80% penyakit disebabkan oleh gangguan dari pikiran. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mengantisipasi dan merubah pemikiran kita supaya hidup kita menjadi rileks. Memang banyak cara untuk dilakukannya. Nah, nanti akan saya sharingkan beberapa hal apa yang harus kita lakukan untuk kita mengatasi hal tersebut. Selain mengubah sudut pemaknaan. Teknik yang pertama adalah teknik yang disebut teknik reframing. Reframing adalah sebuah teknik mengubah pemaknaan yang nempel di kepala. Nah, bagaimana cara mengubah pemaknaan tersebut? Kalau kita misalkan ketika muncul kecemasan, kita menggunakan ada yang namanya konteks, ada yang namanya konten. Konteks artinya kita mencoba dalam konteks apa pemikiran itu berguna. Misal saya ambil contoh, saya deg-degan, dalam konteks apa deg-degan itu berguna? Ternyata ketika kita cemas itu deg-degan, ketika kita happy itu juga kadang-kadang muncul deg-degan. Jadi misalkan kita contoh, ketika kita deg-degan kita berikan pemaknaan saja. Misalnya pemaknaannya, waduh saya deg-degan, jangan-jangan sebentar lagi hasilnya akan bagus. Itu yang disebut namanya konteks. Kalau konten adalah apa sih maksud positif dari deg-degan itu. Nah, mungkin maksud positif dari deg-degan adalah melakukan persiapan lebih matang. Misalkan, waduh gue deg-degan, wah berarti saya harus melakukan persiapan. Dan untungnya saya sudah melakukan persiapan matang, harusnya semua bisa berjalan dengan baik. Itu cara untuk melakukan pengubahan makna. Yang paling saya suka sebenarnya adalah saya melihat dalam kecemasan itu ada dua proses sih sebenarnya. Proses yang pertama, kecemasan berkaitan dengan di masa depan ketika ada kejadian tertentu mungkin kita berpikir, waduh bisnis gue akan gagal, waduh kayaknya bisnis gue akan bangkrut, waduh kayaknya gue gak bakal dapet rezeki. Itu bisa kita ubah maknanya dengan baik. Dengan cara apa? Nanti saya akan kasih tahu.
Yang kedua adalah kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kadang-kadang di tengah pekerjaan yang kita lakukan ada hal-hal yang membuat kita stres. Itu adalah kecemasan yang di level berikutnya. Kita lagi mengerjakan segala sesuatu, tapi totonya kita dapat telepon dari rumah, kita jadi berkaitan pekerjaan kita tidak ada kecemasan, tapi kecemasan berkaitan hal yang lain. Itu bisa kita mengerti. Dan saya lebih suka menggunakan pendekatan secara spiritual, yaitu adalah membaca firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab atau ayat Al-Quran yang bisa kita pakai untuk pemaknaan tersebut. Saya beri contoh. Ketika saya takut berkaitan dengan masa depan, saya cuma percaya, saya membaca ayat firman Tuhan karena kebetulan saya Kristen, maka yang saya lakukan adalah saya percaya bahwa Tuhan menjaga saya, Tuhan akan memberkati hidup saya sesuai dengan ajaran agama saya. Begitu juga buat teman-teman yang Muslim juga bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan pekerjaan yang lagi dijalani? Pekerjaan yang lagi dijalani kemudian ada kecemasan, sama. Saya cuma hanya menggunakan satu konsep adalah pikirkan segala sesuatu yang manis. Pikirkan segala sesuatu yang sedap didengar atau sedap dipikirkan. Yang artinya saya hanya memikirkan hal-hal yang positif. Saya hanya memikirkan hal-hal yang menarik buat diri saya. Maka apa yang terjadi ketika ada problem tertentu, saya sering banget mengingat ayat-ayat kitab suci untuk membuat saya hanya berpikir hal yang positif atau saya bersyukur kepada hal-hal positif yang terjadi pada saat itu juga. Maka pemikiran saya menjadi lebih positif. Itu adalah teknik reframing yang bisa kita gunakan. Nah, teknik yang kedua adalah teknik yang disebut namanya tekniknya timeline therapy atau teknik timeline yang sederhana adalah teknik dari satu buah teknik NLP adalah kita membayangkan misalkan kita punya kecemasan bertemu dengan seseorang atau kita gagal bisnis. Kita harus membayangkan bahwa kita sudah melewati masa sulit itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yang kita bayangkan bukan masa sulitnya atau masalah menghadapinya, tapi after setelahnya itu. Contoh lagi, kecemasan kita naik ke panggung, kita deg-degan, kita membayangkan bukan lagi naik ke panggung, tapi membayangkan after naik ke panggungnya orang memuji kita apa, orang ngomong kepada kita apa. Itu adalah teknik yang membuat kita akan jadi tenang. Jadi kita hanya memikirkan hal-hal yang positif, hanya memikirkan hal-hal yang sedap didengar atau sedap kita pikirkan. Dengan seperti itu kita bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih positif. Dan memang saya sangat sarankan kita perlu memasukkan beberapa ayat-ayat kitab suci menurut agama kita masing-masing untuk memperkuat diri kita supaya setiap begitu ada problem kita hanya memikirkan hal-hal yang positif saja, hal-hal yang sedap didengar sehingga kita bisa tetap memuji Tuhan. Pada saat itu kita bisa berpikir lebih positif. Karena saya mengalami sendiri ketika ada proses-proses seperti itu dan saya memikirkan hal yang positif, lucunya tensi saya yang sebelumnya naik bisa turun loh hanya memikirkan hal itu. Menarik ya. Jadi kita memotong pemikiran kita atau istilahnya hipotalamus kita dan hipokampus kita supaya hipokampus di dalam otak kita supaya memikirkan hal-hal yang positif saja. Jadi kalau kita tahu bagaimana caranya mempelajari dan memahami motivasi pikiran dan bagaimana cara memahami konsep pikiran, kita bisa mengubah pemikiran kita dengan lebih mudah. Karena kalau kita ubah pemikiran kita dengan lebih mudah, maka kita juga otomatis akan lebih mudah menghadapi problem-problem kehidupan kita. Masuk akal kan? So buat teman-teman yang pengen juga belajar sukses dengan teknik NLP, Anda bisa mengikuti kelas Licensed Business Practitioner of NLP langsung di-approve by Dr. Richard Bandler dengan cara masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan di sana Anda akan belajar bagaimana caranya bisa sukses dengan cara NLP. Dan semoga cara ini bisa membantu Anda. Saya Coach Antoni Syarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.